kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Selasa untuk kita semua. Diberkati Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa pagi kita. Kita berdoa, Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat dan sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu buat pagi hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau bawa kami dari malam hari sampai kepada pagi hari ini. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melanjutkan pekerjaan tugas-tugas kami. Dan bila kiranya Engkau beserta dengan kami sepanjang satu hari ini, buka hati pikiran kami di saat mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita di hari Selasa ini untuk mengawali hari kita dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13 demikian. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikian firman Tuhan. Dan tema renungan kita pagi hari ini adalah diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan. Diselamatkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Saudara-saudara, tujuan utama
Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan. Keselamatan itu telah menjadi bagian kehidupan kita. Jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam kehidupan kita sejak awal bahwa kita sudah diselamatkan. Artinya diselamatkan dalam pengertian rohani. Apapun yang kita hadapi, Tuhan akan menyelamatkan kita. Jadi jangan takut lagi masalah ketidakselamatan. Oleh karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui kematiannya. Bahkan kematian itu telah dikalahkannya. Manusia cenderung ketakutan hanya kepada kematian dan itu mengatakan bahwa dia tidak selamat. Ketika ada orang menghadapi kematian, dia tidak selamat, tidak dapat diselamatkan nyawanya. Tapi dalam pandangan Tuhan, keselamatan yang demikian bukanlah hal yang menjadi fokus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa keselamatan itu sudah menjadi jaminan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan takut lagi tidak selamat, pasti selamat. Nah, yang kedua, terdapat mahakarya Allah dalam kehidupan kita ketika kita dikuduskan, ketika diselamatkan kita dari dosa, diselamatkan kita dari hukuman akibat dosa kita. Maka dia menaruh kita kepada suatu tempat untuk dibenarkan. Hidup kita sudah dibenarkan. Tidak ada lagi dosa yang mengikat diri kita. Tidak ada lagi dosa yang berhak menahan kita. Ada potensi besar dalam diri kita untuk keluar dan lepas dari ikatan dosa itu. Sehingga dengan demikian, setelah kita terlepas dari situ, dari dosa, oleh karena darah Yesus, maka kita dikuduskan. Maka jangan cederai kehidupanmu, atau jangan rusak kekudusan yang telah Tuhan berikan kepadamu melalui pemikiranmu yang tidak baik, melalui perbuatanmu yang merusak kekudusanmu. Sebab Tuhan Yesus mati untuk menguduskanmu. Dan kemudian setelah dikuduskan kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita benar karena kita sudah ditebus dari dosa, diselamatkan. Kemudian kita dikuduskan. Maka dalam pandangan Tuhan, kita adalah manusia yang benar, orang-orang benar. Ya, jika dua orang benar sangat besar kuasanya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, hidup kita sudah benar. Tapi seringkali kehidupan kita terbawa kepada hal yang tidak benar. Pemikiran kita sering memikirkan hal yang tidak benar. Ucapan kita seringkali mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan perilaku kita juga seringkali terlihat adalah perilaku yang tidak benar. Dan itulah yang membawa kita kembali jatuh dalam dosa. Padahal karya Tuhan dalam diri kita melalui Yesus Kristus kita telah diselamatkan, kita telah dikuduskan, dan kita telah dibenarkan. Andaikan pun kita jatuh dalam dosa lagi, maka cepatlah datang kepada Tuhan Yesus Kristus minta ampun, supaya keselamatan kita, kekudusan kita, dan kebenaran yang telah diberikan kepada kita dipulihkan kembali. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk pengampunan. Demikianlah cara kita untuk mempertahankan keselamatan, kekudusan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau
menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Allah Bapa di surga, terpujilah nama-Mu untuk firman yang telah kami dengarkan, bahwa kami sesungguhnya telah diselamatkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Namun seringkali kami merusak tatanan yang telah Engkau perbaiki dalam hidup kami. Karena keinginan daging seringkali mendominasi tubuh kami, pikiran kami. Ampuni kami ya Bapa di surga. Oh Tuhan, kami masuk dalam doa kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang telah kami terima di pagi hari ini. Nafas kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan pagi hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Ajari kami untuk menjalani hari kami dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dengan ucapan yang berkenan kepada Tuhan, dengan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Dan mampukan kami menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan iman, percaya kami kepada Kristus yang selalu menyertai kami. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami. Ajari kami dalam pekerjaan kami jujur dan bekerja keras, bukan saja untuk diri kami, tetapi pekerjaan kami juga memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat gereja-gereja, Gereja Metodis Indonesia yang ada di Indonesia ini. Para bishop, para des, para pendeta, guru injil, para tenaga pekerja, majelis gereja, aktivis gereja, speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, pimpinan remaja pemuda. Tuhan yang memberkati kami sekalian dalam pelayanan ini. Ada keterkaitan antara hati kami dengan hati Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk diri kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang memimpin para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin dengan bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat, mendasari kepemimpinan mereka dengan takut akan Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat yang bergumul saat ini, bergumul dalam ekonomi, penyakit, bergumul dalam kehidupan rumah tangga, bergumul di dalam keturunan, bergumul di dalam kepemilikan rumah, bergumul untuk kehidupan anak-anak. Ya Bapa, Roh Kudus menuntun mereka untuk mengadu kepada Tuhan tentang kehidupan mereka,
dan apa yang menjadi pergumulan mereka, hadirlah Engkau di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di surga, mohon ampun atas segala dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Ampunilah dan sertailah kehidupan kami satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian dan keluarga kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.